Jauh sebelum manusia mengenal kerajaan besar, sebelum hukum dituliskan, sebelum sejarah dicatat, bahkan sebelum peradaban lain sempat berdiri, ada satu tempat di dunia yang diam-diam mengubah segalanya. Di antara dua sungai besar, Tigris dan Ufrat, manusia tidak lagi sekadar bertahan hidup. Mereka mulai membangun kota, menciptakan sistem, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah menuangkan pikiran mereka ke dalam tulisan yang kini kita kenal sebagai cuneiform. Di tanah inilah lahir kota-kota seperti Uruk dan Ur, tempat di mana manusia mulai memahami kekuasaan, kepercayaan, dan arti menjadi sebuah peradaban. Mereka menyusun hukum, membangun kuil-kuil raksasa, dan menciptakan fondasi yang tanpa kita sadari masih kita gunakan hingga hari ini. Ini bukan sekadar kisah tentang masa lalu. Ini adalah kisah tentang awal dari dunia yang kita kenal sekarang. Inilah bangsa Sumeria. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia, tanah di antara dua sungai besar, Tigris dan Ufrat, terjadi sebuah perubahan yang perlahan, namun pasti mengubah arah sejarah manusia. Wilayah ini bukanlah tempat yang mudah untuk ditinggali. Iklimnya keras, tanahnya kering di satu waktu, dan bisa berubah menjadi banjir yang menghancurkan di waktu lainnya. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Setiap kali air meluap dari sungai, ia membawa serta lapisan lumpur yang sangat subur, menciptakan tanah yang mampu menumbuhkan kehidupan di tengah kondisi yang tampak tidak bersahabat. Manusia yang awalnya hanya hidup sebagai pemburu dan pengumpul, perlahan mulai melihat peluang. Mereka mulai tinggal lebih lama di satu tempat, mencoba menanam, mencoba memahami pola alam, dan dari percobaan sederhana itu, lahirlah sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tidak lagi sekadar mengikuti alam, mereka mulai mengendalikannya. Saluran-saluran air mulai dibangun, aliran sungai mulai diarahkan, tanah mulai dibagi, diatur, dan dimanfaatkan secara sistematis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kerja sama dalam skala besar menjadi kebutuhan. Bukan lagi kelompok kecil yang bertahan hidup bersama, melainkan komunitas yang terorganisir dengan tujuan, aturan, dan peran masing-masing. Dari sinilah desa-desa kecil mulai tumbuh, berkembang menjadi pusat kehidupan yang lebih kompleks. Jumlah manusia meningkat, kegiatan menjadi lebih beragam, dan perlahan struktur sosial mulai terbentuk. Ada yang mengatur, ada yang bekerja, ada yang menjaga. Sebuah pola baru dalam kehidupan manusia mulai muncul, pola yang tidak lagi sederhana, melainkan tersusun, terencana, dan saling bergantung satu sama lain. Inilah momen penting dalam sejarah umat manusia, bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang menciptakan sistem. Dan dari sistem inilah lahir sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah peradaban. Peradaban yang kelak akan berkembang menjadi kota-kota besar, menciptakan inovasi, dan meninggalkan warisan yang masih kita rasakan hingga hari ini. Inilah awal mula dari bangsa Sumeria. Seiring berjalannya waktu, permukiman-permukiman kecil itu tidak lagi sekadar tempat tinggal. Mereka tumbuh, berkembang, dan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kota. Salah satu yang paling menonjol adalah Uruk, sebuah kota yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai salah satu kota pertama di dunia. Disinilah untuk pertama kalinya manusia hidup dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan orang tinggal di satu tempat. Aktivitas berlangsung tanpa henti.
perdagangan mulai berkembang, dan kehidupan menjadi jauh lebih kompleks. Namun Sumeria bukanlah satu kesatuan kerajaan besar. Ia terdiri dari kota-kota yang berdiri sendiri seperti Ur dan Lagash, masing-masing dengan pemimpin, hukum, dan bahkan dewa pelindungnya sendiri. Kota-kota ini dikenal sebagai city-state, negara kota yang mandiri yang tidak hanya bersaing dalam kekuasaan, tetapi juga dalam kemajuan. Di tengah kota berdiri bangunan-bangunan besar yang menjulang tinggi ke langit, zigurat. Bukan sekadar bangunan, tetapi pusat dari kehidupan spiritual, politik, dan sosial. Disinilah manusia mulai membangun sesuatu yang lebih dari sekadar tempat tinggal. Mereka membangun identitas. Jalan-jalan mulai tertata. Pasar-pasar ramai oleh aktivitas perdagangan. Barang-barang berpindah dari satu kota ke kota lain. Dan untuk mengatur semua itu, dibutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kebiasaan. Dibutuhkan aturan, dibutuhkan sistem. Di titik inilah peradaban Sumeria mulai menunjukkan sesuatu yang luar biasa, bahwa manusia tidak hanya mampu hidup bersama, tetapi juga mampu menciptakan dunia yang terorganisir, kompleks, dan terus berkembang. Sebuah dunia yang menjadi cikal bakal dari kota-kota modern yang kita kenal hari ini. Namun yang benar-benar membuat Sumeria berbeda bukan hanya kota-kotanya yang besar atau kehidupan mereka yang kompleks, melainkan cara mereka berpikir. Di tengah hiruk-pikuk kota seperti Uruk, manusia mulai melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mulai mencatat. Bukan sekadar mengingat, tetapi menuangkan pikiran ke dalam bentuk yang bisa dilihat, dibaca, dan diwariskan. Dari sinilah lahir sistem tulisan pertama di dunia, cuneiform. Awalnya sederhana, hanya catatan hasil panen, perdagangan, dan jumlah barang. Namun seiring waktu, tulisan ini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ia menjadi alat untuk menyimpan pengetahuan, mencatat hukum, bahkan menceritakan kisah dan mitos. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, ingatan tidak lagi terbatas pada pikiran. Ia menjadi abadi. Namun Sumeria tidak berhenti di sana. Mereka mengembangkan sistem matematika yang begitu maju hingga masih kita gunakan hingga hari ini, sistem berbasis 60 yang menjadi alasan mengapa 1 jam terdiri dari 60 menit dan satu lingkaran memiliki 360 derajat. Mereka menciptakan roda, sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara manusia bergerak, bekerja, dan berdagang. Mereka memahami cara membangun, menghitung, dan mengatur kehidupan dengan tingkat presisi yang luar biasa untuk zamannya. Semua ini menunjukkan satu hal, bahwa Sumeria bukan hanya peradaban pertama, tetapi juga salah satu yang paling inovatif. Mereka tidak hanya hidup di dunia, mereka mulai memahami, mengukur, dan membentuknya. Dan tanpa kita sadari, banyak dari hal yang kita anggap biasa hari ini sebenarnya adalah warisan dari mereka yang telah bertahan selama ribuan tahun. Namun di balik semua kemajuan itu, Sumeria tetaplah tentang manusia, tentang bagaimana mereka hidup, bekerja, dan memahami dunia di sekitar mereka. Di jalan-jalan kota seperti Ur, kehidupan berlangsung sejak matahari terbit. Para petani pergi ke ladang, mengolah tanah yang bergantung pada aliran sungai. Para pedagang memenuhi pasar, menukar gandum, kain, dan barang-barang lain yang datang dari berbagai wilayah. Sementara itu, para penulis, para juru tulis, duduk dengan lempengan tanah liat di tangan mereka, menorehkan simbol-simbol cuneiform untuk mencatat segala hal yang dianggap penting. Kehidupan berjalan teratur, namun tidak pernah benar-benar sederhana. Karena bagi bangsa Sumeria, dunia bukan hanya tentang apa yang bisa dilihat. Mereka percaya bahwa di balik segala sesuatu ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur segalanya. Mereka menyembah banyak dewa, masing-masing mewakili kekuatan alam dan aspek kehidupan. Seperti Anu, penguasa langit,
atau Enlil yang dipercaya mengendalikan angin dan nasib manusia. Bagi mereka, banjir, panen, bahkan keberuntungan, semuanya adalah kehendak para dewa. Untuk menghormati dan menenangkan kekuatan tersebut, mereka membangun struktur besar yang menjulang tinggi, ziggurat. Di sanalah ritual dilakukan, doa dipanjatkan, dan hubungan antara manusia dan dewa dijaga. Agama bukan hanya bagian dari kehidupan, ia adalah pusat dari segalanya. Ia memengaruhi keputusan, hukum, bahkan cara mereka memandang hidup dan kematian. Melalui kepercayaan inilah kita bisa melihat sisi lain dari Sumeria, bukan hanya sebagai peradaban yang maju, tetapi sebagai manusia yang mencoba memahami tempat mereka di dunia yang penuh misteri. Namun, seperti banyak peradaban besar dalam sejarah, kejayaan Sumeria tidak berlangsung selamanya. Di balik kemegahan kota-kota seperti Uruk dan Ur, tersembunyi satu kelemahan yang perlahan, mulai menghancurkan segalanya. Perpecahan, karena Sumeria bukanlah satu kerajaan yang bersatu. Ia terdiri dari kota-kota yang berdiri sendiri, masing-masing dengan ambisi, kekuasaan, dan kepentingannya sendiri. Persaingan tak terhindarkan, awalnya hanya perebutan sumber daya, air, tanah, dan jalur perdagangan. Namun seiring waktu, persaingan itu berubah menjadi konflik. Perang demi perang terjadi. Kota melawan kota, kekuatan yang seharusnya membangun justru saling melemahkan. Di saat itulah dari luar datang ancaman yang lebih besar. Seorang penguasa bernama Sargon of Akkad muncul dengan ambisi yang jauh melampaui kota-kota Sumeria. Ia tidak hanya ingin menguasai satu kota, tetapi seluruh wilayah. Dengan kekuatan militer yang terorganisir, ia menaklukkan satu demi satu kota Sumeria, hingga akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah, wilayah ini berada di bawah satu kekuasaan besar. Kekaisaran Akkadia. Sumeria tidak benar-benar hilang saat itu, namun kekuasaannya telah runtuh. Dan meskipun sempat bangkit kembali dalam waktu singkat, fondasi mereka sudah tidak lagi sekuat dulu. Serangan dari luar terus datang. Konflik internal tak pernah benar-benar berhenti. Hingga akhirnya sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Peradaban yang pernah menjadi awal dari segalanya itu perlahan menghilang dari panggung sejarah. Kota-kotanya ditinggalkan, kekuatannya memudar. Dan yang tersisa hanyalah jejak dari sebuah peradaban besar yang pernah mengubah dunia. Namun, benarkah Sumeria benar-benar hilang? Atau mereka hanya berubah bentuk? Karena jika kita melihat dunia hari ini, cara kita menulis, mengatur waktu, membangun kota, dan menciptakan sistem dalam kehidupan, semuanya terasa tidak asing. Ribuan tahun yang lalu, bangsa Sumeria telah lebih dulu melakukannya. Melalui simbol-simbol sederhana seperti cuneiform, mereka mengajarkan manusia bagaimana cara mengabadikan pikiran. Melalui kota-kota seperti Uruk, mereka menunjukkan bagaimana manusia bisa hidup dalam sistem yang terorganisir. Dan melalui pemahaman mereka tentang dunia, tentang waktu, angka, dan kehidupan, mereka meletakkan dasar bagi peradaban setelahnya. Sumeria mungkin telah runtuh, kota-kotanya mungkin telah menjadi puing, namun ide-ide mereka tidak pernah benar-benar mati. Ia terus hidup dalam setiap tulisan yang kita baca, dalam setiap jam yang kita lihat, dan dalam setiap sistem yang kita jalani hari ini. Ini bukan sekadar kisah tentang masa lalu. Ini adalah pengingat bahwa peradaban terbesar sekalipun bisa runtuh, namun warisannya bisa bertahan selamanya. Dan mungkin tanpa kita sadari, dalam banyak hal kita masih hidup di dunia yang pertama kali mereka ciptakan.